Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022, dalam masa biasa yang ke-20. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Rahim, rahmat pengampunanmu sungguh tiada terkira. Walau kami sering jatuh dalam kesalahan yang sama, Engkau tetap Maha Sabar dan Maha Pengampun. Engkau pun bersabda bahwa Engkau mencurahkan air jernih yang akan mentahirkan kami, juga akan memberi hati yang baru. Syukur kepadamu ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Kamis dalam masa biasa yang ke-20, diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah para hamba dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?
Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kerta gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang hari ini kita dengar berisi tentang Allah yang mengundang kita masuk ke dalam hadirat-Nya agar mengalami keselamatan. Undangan keselamatan itu digambarkan dengan undangan untuk datang ke pesta perkawinan. Sayangnya, undangan itu diabaikan dan ditolak oleh orang-orang yang sudah diundang dengan macam-macam alasan. Mereka lebih memilih untuk mengutamakan urusan hidupnya sendiri daripada hadir dalam pesta perkawinan tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang tidak mau hadir dalam perjamuan perkawinan itu mungkin juga menjadi gambaran diri kita yang kadang sulit untuk meninggalkan kesibukan kita. Kadang kita tidak beribadah, berkumpul dengan sama umat beriman, atau kegiatan sosial lainnya, karena kita lebih mementingkan urusan kita. Urusan pekerjaan, nonton sinetron, main handphone, nongkrong di kafe, kadang bisa membuat kita tidak mengikuti perayaan Ekaristi, doa lingkungan, pendalaman kitab suci atau pendalaman iman, doa keluarga, dan lain-lain. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk lebih mengutamakan kepentingan Allah dan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Sejak kita dibaptis, kita sudah masuk dalam daftar orang-orang yang akan diundang untuk masuk ke dalam perjamuan abadi bersama Allah di surga. Tetapi undangan yang telah kita peroleh itu melalui sakramen baptis tidak otomatis membuat kita menjadi orang-orang terpilih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita menjadi orang-orang yang terpilih tergantung bagaimana kita menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh sakramen pembaptisan itu. Bila mana kita telah diundang oleh Allah dengan menerima sakramen pembaptisan, itu berarti kita telah diangkat menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anak Allah atau menjadi anak Allah berarti menghidupi segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan, atau menjadikan kehendak Allah sebagai satu-satunya kehendak dalam tujuan hidup kita. Kehendak Allah lah yang menjadi pusat dan fokus seluruh arah dan tujuan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun terkadang seperti digambarkan dalam bacaan Injil tadi, di mana orang-orang menolak untuk datang ke pesta perjamuan karena berbagai macam-macam urusan pribadi. Demikian pula halnya kehidupan beriman kita sebagai orang-orang beriman. Kita telah menyatakan diri percaya kepada Tuhan, tapi suka tidak suka dalam seluruh kehidupan kita, kita terkadang tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak menjalankan apa yang sepatutnya dihidupi sebagai anak-anak Allah.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita tidak hanya berjuang untuk menjadi orang yang terpanggil, tetapi kita juga harus berjuang dengan sekuat tenaga supaya kita bukan hanya terpanggil tetapi juga terpilih. Hendaklah sabda Tuhan pada bagian terakhir tadi sungguh menjadi perhatian hidup kita. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Banyak orang telah menyatakan diri percaya kepada Tuhan dengan dibaptis dan menerima sakramen-sakramen yang lain, tapi mereka tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh sakramen-sakramen itu. Maka mari kita berjuang dalam seluruh kehidupan kita. Kita berjuang bukan hanya supaya menjadi orang yang terpanggil, tetapi juga terutama supaya kita menjadi orang yang terpilih, yaitu terpilih menikmati hidup berbahagia bersama dengan alam. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.